Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah alafa bainana wa alafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'mati ikhwana. Thaniyan salatan wa tasliman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi wasalna wa qurratna ila yaumil akhir. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib isya salat al-jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan ringankan langkah kita atas setiap amalan ibadah yang kita lakukan dalam rangka bermakbul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam setiap ibadah ini harapan kita Allah Subhanahu wa taala menerima dari setiap ibadah yang kita lakukan. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang kesekian kali kepada kita untuk bisa bermunajah di tahun baru ini tahun baru Hijriah, Bapak terasa baru kemarin terasa 1440 Hijriah, sekarang sudah memasuki 1445 Hijriah, dan artinya begitu cepat waktu berlalu, dan waktu itu memang senantiasa akan bergulir bertambah. Tatkala seseorang mempunyai waktu atau dia dikatakan mempunyai ulang tahun atau selebihnya kan adalah panjang umurnya, pada hakikatnya adalah setiap ulang tahun yang kita rayakan atau yang kita peringati pada diri kita itu sebenarnya adalah bukan memperpanjang umur, tapi tinggal menunggu umur atau memperpendek atau umur kita semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bahwa kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin sedikit. Maka memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri kajian tentunya, dan mudah-mudahan dari jamaah masalah al-jihad ini tetap istiqomah. Sangat senang kalau memang datangnya ramai dan banyak, apalagi kalau lengkap tidak ada halangan daripada jamaah untuk bisa duduk sejenak, bisa berdiskusi, bisa ditemukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini penting, dan tentunya ini sebenarnya juga ditularkan untuk anak-anak kita, karena memang kebiasaan kita di masyarakat Indonesia tatkala tatkala kita masih mungkin kepala tiga atau kepala dua, masih aman untuk melakukan hal-hal yang memang wa'ala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan masuk masjidnya? Tatkala sudah mulai tanggal gigi satu-satu, sudah mulai ubat, sudah mulai penyakit rematik, asam urat, sudah mulai itu obat. Tapi tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa sadar diri di waktu masa-masa di umur 50-60 tahun. Bagaimana kondisinya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil umurnya atau mencabut nyawanya, maka tidak ada lagi kesempatan. Dan ini yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr, fa idza rukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Jadi nanti orang-orang yang tatkala Allah فإذا ركت الأرض دكا دكا, Allah menggetarkan bumi ini dan terjadi hari kiamat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, orang yang dikumpulkan di dalam mahsyar itu tinggal menunggu pengadilan Allah dan mengatakan, ya Allah, dulu menyia-nyiakan masa umur, ingin rasanya hidup lagi, kembalikan ke dunia
kalau seandainya aku tahu hari ini dikumpulkan seperti ini dan menunggu pengadilan Allah. Jadi dia menginginkan, atau kita nanti ada sebagian orang itu tatkala dia menyia-nyiakan waktunya semasa hidup di dunia, ingin dikembalikan lagi di dunia. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Karena dia mengetahui itu ternyata seperti ini kondisi orang tatkala pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Menunggu di padang mahsyar sekian ratus tahun. Maka di sana kita sampaikan pada hadisnya dan penjelasan Allah, ada orang yang berenang dengan keringatnya, ada yang tenggelam, ada yang sebatas kakinya, selututnya, seperutnya, dan begitu seterusnya. Dan bahkan orang billah, ada yang terkelupas dengan matahari sejengkal di atas kepalanya. Ya, maka di sini yang sering dibacakan di dalam kita ayat daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya semasa hidup di dunia. Maka tahun baru Hijriah ini jadikan momentum untuk perubahan, kita memperbanyak, memperbagus, memperbaiki daripada ibadah kita. Baik itu salat kita, baik itu amalan kita, baik itu muamalah kita sesama muslim, baik itu tetangga masjid, musalla, tetangga rumah, baik itu rukun RW ataupun rukun tetangga RT kita. Maka Muharram ini menjadi momentum di mana Allah Subhanahu wa taala, kita di pengajian sebelum-sebelumnya, bahkan di tahun yang lalu pernah membahas tentang Muharram ini tersendiri, termasuk dia kategori dalam bulan yang dihurumkan atau yang diharamkan Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada Zulqa'dah. Jadi kata Rasulullah SAW itu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dari yang satunya terpisah di bulan apa? Satu lagi, masih ingat? Rajab. Di mana Rajab dan Sya'ban itu persiapan Ramadan. 2 bulan itu Rasulullah SAW memperbanyak puasa, membiasakan salat. Supaya nanti masuk Ramadan itu benar-benar siap untuk melakukan infak sedekah, memperbanyak ibadah, saumnya dikhusyukkan. Maka Muharram ini juga dikenal Bapak-bapak dan mata Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bulan Allah. Kenapa dikatakan bulan Allah? Maka di dalam dalil yang pertama itu di surat At-Taubah mengatakan inna 'iddat asyhuri indallahi 12 syahran. Ini yang pernah kita bahas. Kenapa dikatakan di bulan Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, berkata, afdhalus siyami ba'da Ramadan shahrul Muharram. Sesungguhnya sebaik-baiknya melakukan ibadah puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Jadi memperbanyak ibadah puasa di bulan Muharram. Kata Rasul, sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Kemarin kita melakukan puasa Tasu'a dengan Ashura. Kata para ulama, sebagian besar ulama dan ijma' sebagian ulama itu mengatakan, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya seandainya aku hidup di tahun depan ini, akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, aku akan melakukan puasa Ashura. Aku mengatakan akan melaksanakan puasa Tasu'a. Karena Rasul tatkala melakukan dan para sahabat puasa Ashura di tanggal 10 Ashur, itu maksudnya 10 Ashur itu artinya 10, Isra itu 9. Tahun depan Rasul mengatakan seandainya aku masih hidup, maka aku akan melakukan puasa Tasu'a juga di tanggal 9 Muharram, melengkapi tanggal 10 Muharram. Tetapi Rasulullah SAW tidak sampai di tahun depan dan Allah Subhanahu wa taala mengambil beliau, sehingga Rasulullah SAW itu tidak sempat melakukan puasa Tasu'a. Nah, para ulama memberikan tafsiran tentang hal ini. Kenapa? Ashura itu ternyata dikenalnya juga bulannya kemenangan Nabi Musa alaihissalam terhadap Fir'aun dan Amalek. Jadi Nabi Musa itu dimenangkan Allah terhadap kekejaman pemerintahan Fir'aun dengan bala tentaranya di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10. Sehingga orang-orang Israel Yahudi, karena Musa ini diutus di kalangan Bani Israel, di Bani Israel, orang-orang Israel itu orang-orang Yahudi,
ya, itu memuliakan bulan Muharram dan mereka juga berpuasa di tanggal 10. Maka Rasul mengatakan supaya tidak tasabbuh, tidak menyerupai orang-orang Yahudi, itu beliau ya menyuruh untuk para sahabat menyelisihi mereka, maka berpuasalah sebelum tanggal 10 juga. Maka disebut dengan Tasu'a. Seandainya misalnya kita baru tahu ternyata Tasu'a tidak kita laksanakan, bagaimana? Maka para ulama memberikan ijma, maka jangan sampai tasabbuh, tetap jangan tanggal 10 saja. Maka setelahnya juga boleh berpuasa di tanggal 11-nya. Tapi kalau seandainya dua-duanya 9 dan 11 tidak bisa sama sekali karena uzurnya berat, maka tidak mengangkat tanggal 10 saja. Tapi kalau tidak ada uzur, maka di sini disunnahkan harus menyelisihi daripada hari rayanya orang-orang Yahudi atau Bani Israil. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala ini pelajaran yang pertama. Lalu berikutnya kita flashback tentang hal ini bahwa ternyata ya dosa dan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu berlipat. Kalau kemarin di Zulhijjah itu ada tanggal berapa? 10. Apa tanggal 9 Zulhijjah? 9. Ya, tanggal 10 tanggal 9. 9. Ya, hari Arafah itu tanggal berapa? 10. Hah? Ya, hari Arafah tanggal berapa? 10. Bingung ya? 9. Ya, tanggal untuk Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Berarti hukumnya tanggal 9. Kalau kemarin masih gonjang-ganjing ya, mau puasa Arafahnya ngikutin tanggal 9 atau tanggal 10 orang udah lebaran ya. Ya, jadi itu pembahasan itu sudah selesai gitu ya. Jadi Arafah itu tidak mengikuti apa? Tidak mengikuti orang wukuf di Mekah. Tapi yang disebutkan dalam hadis itu adalah Arafah itu di tanggal 9. Ya, jadi tanggal 9-nya yang disebutkan. Jadi tanggal 9, sehingga wajar terjadi perbedaan waktu mengenai tanggalnya. Kalau duluan di Makkah itu misalnya orang wukufnya karena dia lebih dulu atau kita lebih lambat dan seterusnya. Jadi memerlukan penelitian. Ya, tentang konteks hal itu yang sudah diserahkan kepada ahlinya tentang baik itu ru'yatul hilal ataupun dengan metode hisab. Nah, sehingga tatkala puasa Arafah itu menentukannya dengan tanggalnya. Ya, tanggal sehingga ini berbeda tentang waktu. Ya, jadi bukan momentum tatkala orang wukuf di sana. Ya, jadi tanggal yang menjadi faktor. Maka tatkala terjadi perbedaan itu hal yang lumrah, jangan sampai dibesar-besarkan, jangan sampai menjadi perselisihan di antara sesama muslim, karena perbedaan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah SAW sudah memberikan dasar, begitu juga di dalam Al-Quran. Nah, sehingga di puasa Arafah itu Rasul mengatakan menghapus dosa tatkala puasa Arafah setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan sedangkan 10 Muharram ini menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi 1 tahun yang sudah berlalu itu dihapuskan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala setahun. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan orang yang berpuasa sehari di bulan Muharram itu diganjarkan sama halnya dia berpuasa 1 bulan penuh di bulan lainnya. Ya, jadi ini menjadi pelipat ganda. Dan bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan, nah ini apa ibu-ibunya ada nggak? Sebenarnya luar biasa. Ya, seandainya seorang suami itu memberikan kebutuhan atau menafkahi daripada keluarganya, baik istri, anaknya, lebih uang jajannya, shoppingnya dan yang lainnya di bulan Muharram ini di luar bulan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, memudahkan rezekinya, melapangkan rezekinya 1 tahun ke depan. Ya. Jadi bulan ini tatkala kita penuhi lebih daripada yang kita berikan kepada istri kita di bulan 11 bulan sebelumnya, ya, atau 11 bulan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, kita akan melapangkan rezeki si suami dan memudahkan rezekinya 1 tahun ke depannya atau di bulan-bulan setelahnya.
Jadi ini luar biasa sebenarnya amalan-amalan di bulan Muharram ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memang memberikan keutamaan di bulan haram, yang mana 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tersebut. Maka di sini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan puasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk daripada keutamaan yang mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi dalam hadis yang kita bacakan bahwa puasa yang paling dianjurkan, paling utama setelah Ramadan yakni puasa di bulan Muharram. Di sana ada Ayyamul Bid, ya. Di sana juga ada Senin dan Kamisnya. Ya. Jadi tidak mengapa kalau kemarin misalnya bertanya, "Ustaz, gimana kemarin puasa kita Muharram itu jatuh di hari Jumat?" Ya kan? Padahal hari Jumat itu hadis yang mengatakan dilarang berpuasa kalau tidak ketepatan dengan Ayyamul Bid dan juga bulan Ramadan. Karena puasa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Senin dan Kamis. Jadi ada dalil yang mengatakan Jumat itu dilarang puasa, tetapi di sini jatuhnya adalah kalau bertepatan dengan Muharram, bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya di luar Ramadan, maka itu tidak mengapa. Ya, jadi konteksnya bahwa sama dengan hari Sabat, hari Sabtu. Ya, begitu juga dengan puasa Daud, kalau ketepatan di hari Sabtu dengan hari Jumat maka tidak mengapa. Tapi kalau orang sepanjang biasa ingin puasa dan hari Sabtu atau hari Jumat tidak ada udzur atau tidak ada dalil yang memakai itu, maka pokoknya tidak boleh. Ya, kecuali dia ketemunya di puasa Daud, ketemunya dengan Ayyamul Bid. Kalau Ramadan tidak ditanya lagi, karena sebulan penuh pasti ketemu dengan hari Jumat dan hari Sabtu. Maka ini yang perlu kita bisa memahaminya. Sama halnya tadi kemarin kita sudah menyelesaikan tentang sifat salatun Nabi, karena masuk ke bab fikih kita tentang bab salat. Kita mendahulukan praktiknya karena kita belum membahas kemarin tentang awal waktu dan seterusnya, kapan masuknya waktu zuhur, akhirnya waktu zuhur. Karena terkadang kita mohon maaf meremehkan waktu. Ya, masih panjang. Ternyata sudah terlewat sedikit bagaimana hukumnya. Sama halnya dengan Isya. Ada orang yang berpendapat Isya itu sampai menjelang subuh, tapi ada dalilnya sampai mana batasan salat Isya itu. Ya, yang harus kita perhatikan. Ya, emang ada di mazhab Syafi'i, ya, ada ulama yang menyampaikan atau mungkin ustaz atau kiai kita di kampung itu batasan salat Isya itu sampai dengan menjelang akan azan subuh. Tapi ternyata ada dalil mengatakan nisful lail, pas waktu sepertiga malam. Kapan sepertiga malam itu kita bangun? Kurang lagi jam-jam sekitar jam 3 atau setengah 3-nya. Berarti lewat dengan jam 4 walaupun belum azan itu sudah lewat, nggak sampai waktu Isya itu sudah habis. Nah ini mungkin nanti kita akan bahas. Nah kemarin kita sudah mendahulukan daripada tentang sholat dari takbiratul ihram, bagaimana hukumnya, mana yang termasuk hukum, mana yang tidak, berapanya bagaimana dan seterusnya, mana yang membatalkan sholat, seperti apa bacaan yang sahih dan seterusnya, bagaimana duduk di antara dua sujud dan yang lainnya. Itu kita sudah tuntaskan di bulan-bulan kemarin. Mudah-mudahan itu sudah mulai dipraktikkan sekarang. Ya, jangan sampai kita termasuk dari konteks yang kalau sholat itu ya keliru atau salah di dalam baik itu gerakan, baik itu bacaan, ya. Nah, begitu juga dengan konteks dalil bagaimana memasuki rakaat di dalam sholat. Maka jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini menjadi pegangan kita, karena kembali lagi mengingatkan ya, amalan ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat. Ya, kalau salat kita tidak benar, ya mohon maaf ya, maka yang lainnya juga akan ikut tidak benar. Maka Rasulullah dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW mengingatkan masalah ibadah. Salat itu adalah tiang agama. Ya, dan kalau salat mohon maaf kita bercanda di awal takbiratul ihram atau mungkin ada gerakan yang menyebabkan dia batal atau yang lainnya, maka amalan yang lain itu juga kita akan meremehkan atau tidak mengamalkan. Maka kalau ada pertanyaan bagaimana dengan infak sedekah yang kita lakukan, ya, walaupun orangnya nggak salat, ternyata infaknya berjalan, apakah dicatat sebagai amal kebaikan
Maka ini Allah a'lam bishawab. Yang jelas yang ditetapkan oleh para ulama begitu ya Rasulullah SAW. Waktu kemarin kita membahas ya orang yang tidak sholat jika dihukumi oleh para ulama ijma' itu kafir. Dia kufur, maka keluar dari Islam. Kapan dia kembali? Masih ingat dulu pembahasan sebelum kita membahas tentang sifatus salat Nabi, dia harus bersyahadat kembali kalau di mazhab Syafi'i. Itu juga kita sebutkan mazhab Hanafi, Maliki dengan Hambali yang lainnya berpendapat seperti apa. Maka lebih keras lagi ada di mazhab yang lain mengatakan sampai dia harus bersyahadat dengan sengaja. Ya, maka dengan sengaja dia meninggalkan, dia tahu hukumnya aidi. Maka di awal pembahasan kemarin kita sudah membahas bahwa shaum Ramadan, naik haji, zakat itu hukumnya wajib. Sedangkan salat dia bukan sekedar wajib, dia fardhu ain. Ya, jadi ada tataran yang paling tinggi di antara hukum fikih itu ada namanya fardhu ain. Fardhu ain ini adalah tidak ada udzur, tidak ada keringanan untuk kita untuk meninggalkannya, sehingga dalam hadis Rasul tidak ada satupun hadis mengatakan boleh kalian tidak sholat seandainya kalian sakit, boleh kalian sholat seandainya kalian tidak sholat seandainya kalian dalam keadaan perjalanan. Tidak ada. Yang ada itu apa? Tatkala tidak mampu berdiri silakan duduk, tidak mampu duduk silakan berbaring, tidak mampu berbaring silakan dengan gerakan tangan saja, tidak mampu dengan gerakan tangan silakan dengan isyarat kedipan mata sampai dengan hanya niat. Keadaan kedip matanya misalnya karena dia koma tapi masih sadar mendengar orang itu dalam hati dia bisa sholat sampai selesai disolatkan. Itu namanya ini. Jadi tidak ada bisa ditinggalkan kecuali ya ada kecualinya. Ya, tatkala seseorang itu apa? Ya, tatkala dia ya dalam awal-awal itu majnun. Ada tiga. Ya, ada tiga syarat. Rufi'al qalam an thalathatin 'anil mahid hatta yastayqin. Ya, tidak ada beban taklif atau hukum bagi seseorang yang tiga, bagi orang yang kondisinya tiga. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqin. Dia tertidur sampai dia terbangun. Ya, dia melakukan tidur, apapun yang dia lakukan itu tidak ada beban hukumnya untuk dia. Makanya ketika seseorang mohon maaf karena kecapean, ya, dia menunda sebentar sholatnya, ternyata selesai dia tertidur itu kelolosan tidurnya. Misalnya isya, kelolosan tidurnya sampai bangun-bangunnya subuh. Maka bagaimana hukumnya? Tetap harus wajib sholat. Kecuali dia meremehkan waktu sholat tadi sengaja mengulur, maka di sini hukumnya berdosa. Ya, maka tatkala dia tertidur sampai dia terbangun itu tidak dibebankan hukum. Lalu yang bagaimana lagi? Yang kedua, wasabi hatta ihtalima. Yakni orang yang kondisinya anak-anak itu tidak ada hukuman bagi anak-anak. Hukumnya anak-anak itu tidak ada dosa. Kata dia balik. Ini dikatakan bahwa tatkala dia sudah hukumnya balik bagi laki-laki sudah binti basah, bagi perempuan atau sudah haid maka sudah berlaku hukum baginya. Tatkala dia melakukan kesalahan dia termasuk berdosa, tatkala dia melakukan hal-hal yang dimakruhkan, semua hukum-hukum daripada yang lain sudah mulai berlaku. Lalu berikutnya adalah an majnunin hatta ya'la. Jadi orang yang gila tidak ia tersadar atau dia sembuh dari kegilaannya. Kalau orang gila tidak ada hukum baginya. Dia melakukan dosa, tidak ada dapat hukuman berdosa. Dia melakukan sesuatu kesalahan apapun, tidak ada hukum baginya. Ya. Jadi kalau mau tidak dihukumi berdosa sholat, ya silakan gila. Nanti benar gila gitu. Ya. Tapi sampai dia misalnya sadar dan dia sudah mulai sehat, maka kewajiban semua kewajiban yang diwajibkan bagi orang yang sehat itu sudah mulai baginya dengan hukum. Maka di sini aini ini tidak bisa ditawar fardu ain. Nah kalau sudah wajib itu boleh puasa Ramadan, boleh nggak puasa ketika sakit, ketika melakukan perjalanan nggak kuat, boleh nggak puasa. Walaupun orang yang lain itu berpuasa, tapi wajib dia mengganti pada hari yang lain. Zakat dia hukumnya wajib, boleh dia nggak melakukan zakat, justru dia yang wajib dizakati, diberikan zakat karena tidak mampu dan seterusnya. Sama dengan naik haji. Seandainya naik haji aini, fardu ain sama seperti salat, maka kita nggak ada uang lagi. Mau tidak mau miskin mau kaya tetap akan berangkat haji. Maka di hukumnya wajib. Maka di sana dikatakan dalam
Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa orang-orang itu yang melakukan ibadah haji man istata'a, ya, dalam kondisi dia mampu untuk melakukan ilaihi sabila, mengunjungi Baitullah dalam kondisi mampu mengadakan perjalanan. Kalau tidak mampu tidak apa-apa. Tapi kalau kita menunggu diri kita mampu, ya, kondisinya ada kesempatan, itu tidak akan berangkat. Ya, apalagi sudah diberikan kemapanan rezeki dan seterusnya. Kalau kita menunggu waktu yang tepat, gitu ya, tidak akan tepat, tapi harus berangkat memang. Dan cara kondisinya kembali lagi manistawa ini saja. Secara finansial mampu, ada rezeki, sudah niatkan berjalan. Ya. Itu kalau menunggu, ya seperti tadi sekarang kotanya semakin jauh. Ya. Namun di daerah saya, di daerah itu sudah 70 tahun. Paling nggak anak baru lahir dan perut itu sudah harus daftar nunggunya. Ya. Jadi kalau mampu ada uang, ya, entah itu kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, sekarang haji plus ya 250 juta, kesempatan berapa? Tuh 700 sudah sekarang kan? Ada nambah lagi. Tahun kemarin ada 250, ya, sekarang sudah 700 ya. Masih ingatnya beberapa tahun yang lalu, ya, karena orang tua saya di waktu tren jatuh itu, ya, waktu kejadian di Mekah itu masih 125, naik 250, sekarang sudah 700. Ya, berarti tinggal kita pintar mencari link-link, ya, di pemerintahan atau saudara-saudara kita yang tinggal di Mekah sana. Banyak sebenarnya jalan. Kalau kita mungkin, tapi memang harus berkorban waktu. Ya, datang 2 bulan sebelum musim haji. Jadi 2 bulan penuh, 3 bulan di Mekah. Ya. Jadi itu dengan visa yang ziarah atau visa oleh ilmi, itu bisa diam di sana. Tapi memang harus berpengalaman orang yang sudah mukim di sana. Karena nanti askar 1 bulan sudah masuk bulan Zulhijjah itu sudah mulai razia. Kos-kosan semua, rumah haji yang nunggu ininya dan seterusnya itu dirazia kosongin. Makanya ada jamaah kita di Indonesia, orang kita pintar dengan kisahnya, dia cuma bisa ziarah, jalan-jalan, atau ziarah hanya berkunjung saja, atau lewat ilmu. Itu nanti dengan Habib atau ustaz-ustaz kita ditinggal sana, dan kalau askar memeriksa itu diajak atau diungsikan dulu ke tempat yang lain yang tidak pernah diperiksa oleh askar. Sudah aman, dan kalau musim haji sudah masuk, ya, masuk ke Mekah atau Wukuf dan seterusnya, bisa melaksanakan. Maka sebenarnya bisa, tapi memang harus benar-benar hati-hati. Ya. Kita kalau kita sudah ada kesempatan, ya, sudah ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan untuk kita bersedekah. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang waktu sholat ini, tentang waktu kita senantiasa berjalan waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qudiyatus shalah. Maka Allah mengatakan ya fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Ini sebagai dalil bahwa waktu salat itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang di luar sana tidak ada salat itu ditentukan waktunya, bilang rakaatnya di dalam Al-Qur'an itu, maka suruh ngaji lagi. Dan ini kemarin yang digaungkan oleh orang-orang orientalis atau orang-orang liberal. Tidak ada kewajiban salat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, adanya dalam hadis. Salah. Ini dalam surat An-Nisa sudah jelas Allah mengatakan bahwa dan laksanakan salat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang. Berarti siang, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tepi siang. Sebelum siang itu ada paginya, begitu juga dengan petangnya. Dan pada bagian Allah Subhanahu wa taala mengatakan permulaan malam. Jadi di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala tepi siang, maksudnya tepi siang ini siang itu maksudnya pagi dan antara petang atau malam. Begitu juga dengan bagian permulaan malam. Ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala,
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, dan perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya tentang dua tepi daripada siang, baik itu pagi dan menjelang malam itu, ya. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah salat subuh. Ya. Jadi salat subuh dan salat asar. Jadi tepi pagi dan menjelang daripada malam. Ini maksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah salat subuh dengan salat asar. Sedangkan salat di permulaan malam itu adalah maksudnya salat maghrib dan salat isya. Di permulaan malam itu salat maghrib dan salat isya. Yang dimaksud dengan tepi daripada malam atau menjelang permulaan malam, ya, atau kedua tepi siang atau siang, ya, pagi dan menjelang malamnya itu adalah salat subuh dengan salat asar. Maka ketentuan waktu ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sehingga jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang tasbih, ya, sebelum matahari terbit, ya, yakni di dalam surat Al-Isra, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tentang kewajiban, ya, seseorang itu untuk melaksanakan salat. Nah, nanti dalil salat itu pertama Rasulullah SAW, ya, langsung diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya, datang wahyu, bangunlah dirikan salat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dirikan salat, ya, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan dirikanlah pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat subuh itu disaksikan oleh malaikat Allah. Ini sempat kita sampaikan tentang dalil yang kemarin bagaimana keutamaan salat subuh. Man qama salat subuh, barang siapa yang berdiri, ya, bangun salat subuh, ya, itu tatkala dia rakaat mengikuti imam dan seterusnya, ka'annahu yaqama, ya, al-lail. Maka seandainya dia melakukan salat subuh, maka sesungguhnya dia sama halnya pahalanya melakukan salat semalam penuh. Ya, itu tatkala dia melakukan salat subuh dapat salat subuh, malam penuh qiyamul lail, itu ganjarannya salat subuh. Ya. Begitu juga dengan yang lain, qabliyah subuhnya, keamanan, keutamaan yang lainnya. Maka di sini memang tentang salat ini menjadi hal yang luar biasa, karena memang dia menjadi amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dari Jabir bin Amr menyampaikan waktu zuhri idza zalat asy-syams. Maka di sini tentang bagaimana waktu zuhur. Seperti kita mengetahui waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya dan subuh, ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana surat An-Nisa yang kita bacakan tadi, ya, bahwa dia sejalan dengan apa yang disampaikan Rasul. Dan sebenarnya Rasul mengatakan waktu zuhri idza zalat asy-syams. Waktu zuhur itu adalah bila matahari telah bergeser ke arah barat, ya, ke arah barat. Wa kana zillu rajuli qutulihi ma lam yaqdur waqtul asri. Maka diibaratkan di sini kalau dulu itu tidak ada jam, kalau sekarang kan gampang. Ya, kita setting waktu, kita buka waktu salat, ya, di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, bagian timur dan seterusnya, atau di kota Bekasi, kita buka Google langsung kita setting sudah ketahuan. Tapi kalau di zaman dulu atau di kampung yang mungkin tidak tahu tentang IT dan seterusnya, maka melihatnya adalah bayangan. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ini, yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ini dalilnya waktu zuhri idza zalat asy-syams. Waktu zuhri itu adalah bila matahari telah bergeser ke arah barat, sudah mulai bergeser dia. Wa kana zillu rajuli qutuli ma lam yaqdur waqtul asri. Mana patokannya? Patokannya adalah sampai bayang-bayang seseorang sama panjangnya dengan benda tersebut atau dengan badannya sendiri. Kita berdiri, ya, di tengah-tengah teriknya matahari, tatkala bayangan kita itu sama panjangnya dengan badan kita, maka di sana sudah waktunya akan berakhir waktu zuhur. Semenjak dia bergeser ke arah barat. Maka di sini,
ya, panjang badan seseorang itu sama dengan panjang bayangannya sebelum datang waktunya asar. Nah, tatkala sudah mulai panjang badannya itu sama dengan panjang benda atau panjang bayangannya itu mengikuti atau sama panjangnya dengan panjang badannya sendiri, sudah melebihi dari panjang badannya bayangannya, maka sudah mulai masuk asar. Batasannya adalah tatkala dia berdiri, ya, panjang bayangannya sama dengan panjang badannya. Itu selesai waktu zuhur dan sudah akan memasuki waktu asar. Kata Rasul, malam yahdur waktu asri. Waktu asri malam tasfaru syamsu. Dan adapun waktu asar itu tatkala sampai matahari belum ke warna kuning-kuningan. Jadi kalau kita melihat ke arah barat itu sudah mulai ada kuning-kuningan waktunya. Matahari sudah mulai tidak terlalu kelihatan, itu sudah mulai akan selesai asar, waktu asar. Mulai jadi apa? Tatkala berakhirnya waktu zuhur tadi, tatkala panjang bayangan itu sama dengan panjang badan seseorang sudah melebihi sedikit, itu sudah mulai akan waktu masuk asar, mengakhiri waktu zuhur. Sampai kapan? Sampainya adalah tatkala malam tasfarus syamsu, tatkala mulai sampai matahari berwarna kekuningan, ya, kekuningan. Lalu berikutnya kata Rasulullah SAW, waktu sholatil maghribi malam yaghib asyafaqu waktu sholatil isya. Waktu maghrib itu adalah tatkala cahaya merah belum lenyap, sedikit sekali waktunya. Dari kekuningan sampai waktu merah itu belum lenyap. Ya, warnanya kekuningan sudah mulai kelihatan dari ufuk barat sampai dengan warna merah itu belum lenyap. Tapi kalau sudah warna merah itu lenyap, merahnya agak ngejreng sampai dia gelap, sudah mulai masuk isya. Ya, jadi sini diterangkan waktu isya, as-salatul isya ila nisfil laili awsati. Dan adapun waktu salat isya itu sampai tengah malam pas. Ya, sampai lailatul awsati. Dikatakan di sini lailatul awsati, ya, awsati. Jadi sepertiga malam pas. Waktu salat subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu' asy-syamsu. Dan adapun waktu salat subuh mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ya. Jadi waktu subuh itu dari terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari. Tulu'il fajri ma lam tatlu' asy-syamsi. Jika matahari telah terbit, maka hentikan salat karena ia terbit di antara dua tanduk syaitan. Jadi terbitnya matahari itu dilarang salat. Makanya kalau bapak-bapak mohon maaf, ya kajian subuh selesai sudah waktu subuh, misalnya di jam sudah mulai waktu subuh, lebihkan waktunya. Jangan pas terbitnya matahari, waktu subuh itu selesai, suruh sudah mulai, ya di sana sudah terbit suruh, itu jangan langsung salat di sana. Ya, karena di sana diharamkan salat, bahkan ada yang mengatakan makruh karena di sana Rasulullah SAW itu tanduknya setan. Ya, lebihkan dia berapa menit? Lebihnya? Ya, 6 sampai dengan 10 menitnya. Ya, jadi lebihkan sehingga baru salat subuh. Ya, lalu masuki duha. Maka di sini jemaah Subhanahu wa taala perlunya kita melihat waktu. Jangan sampai kita menghentikannya. Maka karena tatkala terlewat atau kita sudah tahu waktunya mengundur, ya, sama dengan bab nisa. Ya, kita laki-laki perlu mengingatkan istri juga, menghubunginya tidak ada. Ya, karena ini rawan, perempuan itu rawan, ya, terutama istri. Jadi kita itu rawan. Ya, tatkala dia misalnya waktu dia zuhur, ya waktunya panjang, misalnya akan asar dan seterusnya, mengundur, ya ternyata haid. Ya, waktu sudah masuk, setengah jam, 20 menit, zuhur itu sudah masuk. Ya ternyata karena dia mengundur 30 menit, ya orang selesai dari musala aja sudah turun, sholatnya selesai, dia belum sholat karena merasa masih waktunya panjang, ya ternyata haid, keluar darah haid. Lalu begitu saja tak sholat. Tatkala dia bersih,
santai saja, nggak mengganti sholatnya. Kalau di sana di mazhab Syafi'i harus mengqadha sholatnya, ganti sholatnya kemarin karena dia sudah lalai dari waktu. Makanya kita suami itu berkewajiban juga mengingati istri. Seandainya memang kita kantoran kerja dan seterusnya, ya, terus terlambat sholat berjamaah di masjid di musola, ajak segera untuk berjamaah. Kita jadi imam, ya anak-anak yang tidak sholat atau kita istri terkait itu segera sholat. Ya, jadi hati-hati dengan waktu, insyaallah. Baik, kita break untuk melaksanakan sholat berisya. Insyaallah nanti pada sholat berisya kita lanjut sedikit dengan tafsir Al-Qur'annya. Mudah-mudahan ini menjadi memperkuat daripada bab sifat sholat Nabi yang kemarin kita sudah bahas atau kita kaji, supaya bisa lebih memantapkan daripada sholat kita. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan setiap ibadah kita juga dimakbulkan dan doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian kita di hari ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita memahami usaha-usaha beliau sendiri. Ahli uqdatan min lisani yafqahu qawli Dapat dari firman Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sedikit tentang bagaimana waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Dan tentunya kembali lagi mengingatkan tentang salat ini sendiri menjadi hal yang urgent di dalam kehidupan seorang muslim. Dan kira dia dikatakan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beragama Islam, maka salah satu cirinya atau salah satu syaratnya atau salah satu kewajiban yang dia sudah laksanakan adalah melaksanakan kewajiban salat. Dan tentunya dari kewajiban ini ya sama-sama kita memberikan di dalam konteks di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata salat ini pun ada contoh dan caranya. Nah, sehingga contoh ini harus ditibak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang berdasarkan merupakan wahyu di Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis yang disampaikan oleh jalur dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ternyata di dalam salat atau orang yang sedang salat itu ada orang yang mencuri. Jadi dia salat sambil mencuri. Ya. Jadi ini adalah orang yang pencuri atau lihai dalam mencuri di dalam salat. Siapakah dia? Jadi dia sholat tapi mencuri di dalam sholat. Jadi lihai dalam mencuri. Ini Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, Inna sawad nasi sariqah. Sesungguhnya sejelek-jelek pencuri adalah manusia yang alladhi yasriku salatahu. Orang yang mencuri di dalam sholatnya. Jadi sejelek-jelek manusia kata Rasulullah SAW adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Inna aswad nasi sariqatan alladhi yasriku salatahu. Siapa mereka? Qal, ya, salah seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa kaifa yasrikuha? Wahai Rasulullah, bagaimana seorang mencuri sedangkan dia sedang salat? Ya. Jadi bagaimana orang itu bisa mencuri sedangkan dia salat? Ini salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, la yatimu ruku'aha wa la sujudaha. Orang yang mencuri dalam kondisi salat itu adalah orang yang tatkala tidak menyempurnakan ruku'aha wa sujudaha. Yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Itulah sejelek-jelek pencuri di dalam salat. Jadi dia rukuk tidak sempurna, sujudnya juga tidak sempurna.
Nah, ada juga fadilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita memahami juga. Seorang imam itu jangan terburu-buru tatkala tahiyat akhir. Di tahiyat akhir dia terburu-buru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Karena setelah kita salat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu kita baca doa. Perbaikan doa di sana. Ya. Apa doanya? Yang pertama, berlindung dari apa? Dari apa? Ya, neraka jahanam. Apa bunyinya? Allahumma ya wa'udzubika min adzabil qabr al-qabr. Terus lalu kita berlindung dari doa atau dari azab kubur. Lalu berikutnya apa? Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan ini. Fitnah hidup ini cukup sangat banyak. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerumus dalam fitnah. Baik itu fitnah dalam jabatan, fitnah dalam kita kerja, mau kerja di mana saja dan seterusnya. Kita tidak tahu mana yang kelihatannya dia bersahabat, bersama, tapi ternyata kadang dia tidak senang kepada kita. Mulai dari yang menfitnah dan seterusnya, ya, memberikan kesaksian palsu dan yang lain. Fitnah mahya, begitu juga dengan fitnah kematian wal mamat. Karena pernah kita bahas tentang sabaratul maut itu cukup sangat sulit. Walaupun kita misalnya hafal asyhadu an la ilaha illallah, hafal kita dalam itu. Tapi dia sulit diucapkan tidak jasa sabaratul maut karena dua bertentangan. Malaikat yang membisikkan kebaikan dan syaitan yang mengingatkan kembali sesuai dengan amalan dia semasa itu. Ya. Jadi, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa'udzubika min apa? Selanjutnya adalah dari fitnah Masiihid Dajjal. Ya, jadi ini penting dan itu berikan kesempatan kepada makmum untuk berdoa. Ya, karena memang di sana menjadi fadilah yang ketika seseorang mendirikan salat tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana memang pentingnya salat ini sehingga salat ini menjadi kedudukan yang paling utama di dalam ibadah. Kedudukan yang penting di dalam ibadah dan tentunya kita memang harus mengetahui waktunya. Jangan sampai terlewat dan jangan sampai juga kita tidak tahu kapan mulai. Maka nanti dalam pembahasan kita berikutnya bagaimana hukumnya orang yang tatkala dia sholat, ternyata baru azan. Ya, sudah selesai sholat, bagaimana hukum sholatnya? Ya, atau dia sholat terlewat dari waktu. Ya, imma udhurnya ada atau tak punya udhur atau kesulitan dan lain. Nah itu juga perlu kita ketahui dalilnya seperti apa, dari mana dasarnya. Dan begitu juga dari awal-awal penentuan waktu sholat itu seperti apa dan seterusnya. Kita baru memulai muqaddimahnya tentang bagaimana awal daripada sholat tersebut. Ya. Lalu berikutnya nanti juga tentang bagaimana waktu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tentang batasan ikhtiar dan waktu makruh di dalam mengerjakan sholat. Lalu bagaimana juga nanti kita bisa membahas ya, dan juga mendiskusikan sedikit tanya jawab tentang bagaimana orang yang tertidur atau terlupa melakukan salat satu rakaatnya di waktu awalnya dan seterusnya. Maka ini menjadi hal yang perlu saya kira kita menghadiri ya, bersama-sama supaya bisa ya kedepannya menyempurnakan daripada ibadah kita yang lain insyaallah. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, atau yang mau didiskusikan tentang al-waqtus shalah atau yang lainnya? Sebelum kita memasuki untuk tahsin Al-Qur'annya. Ada pertanyaan atau aman semua ya? Baik. Dalam kondisi luar kita bencana secara mati kita tidak
Itu waktu masuk sholat nih. Cuman berjalan kan cepat nih. Cuman kalau dihitung secara fikih, saatnya itu tidak masuk kategori jamak atau besar. Sementara kita tidak bisa melakukan ini dan kondisi darurat. Apa betul itu? Kita harus menghargai waktu istilahnya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita dengan menegakkan sholat? Baik, ada beberapa poin dua atau 3 poin yang harus diperhatikan dalam pertanyaan tadi tentang kita kerja, khawatir waktu terlewatkan, apakah harus jamak atau bagaimana seperti itu. Ya, tentang menghargai waktu. Yang pertama, pembahasan tentang jamak itu harus ya dipisahkan dengan waktu. Ya, walaupun misalnya karena kita tinggal di daerah macet, ya, kalau dia masalah jamak ini harus menghadirkan dalil yang lain tentang jarak. Ya, tentang jarak yang harus membolehkan itu jamak, baik itu qasar ataupun tidak. Ya, jadi tentang jarak. Kalau di dalam dalil atau hadis yang menerangkan bahwa ya di mazhab Syafi'i dan sepakat sebagian ulama itu tentang jaraknya harus lebih dari 8 atau minimal 80 kilo. Ya, kurang dari itu, imma alasannya adalah karena macet dan seterusnya tidak sampai, maka di sinilah kita harus pintar mengatur waktu. Lalu poin yang kedua tentang waktu tadi, ya, kita khawatir belum masuk sholat, jadi perjalanan, ya, akan pulang misalnya ke lokasi dari Jakarta. Tapi kebiasaan kita kan pasti sudah mengetahui jam keluar kantor kapan. Ya, jam masuk kita kapan dan kira-kira di hari apa akan macet, atau tidak bisa memprediksi jam sekian telah keluarnya yang kira-kira pasti akan macet. Kita sudah pasti membiasakan diri dengan itu karena sudah bertahun-tahun, berbulan dan seterusnya. Maka ada antisipasi dari kita, baik itu tatkala kita berangkat, ya misalnya subuh gitu kan, khawatir pada subuh itu telat, maka dari sini itu harus sebelum subuh menjauh waktu, misalnya di Grand Wisata harus sholat ketemu dan subuh dan sholat di sana, langsung selesai sholat mancang langsung sana. Begitu juga tatkala akan pulang, biasanya kan rawan 4:30, ya, khawatirnya biasanya maghrib akan terlewat kan nih. Yang rawan itu kan maghrib karena waktunya sangat pendek gitu kan. Biasanya 4:30 itu bubaran kantor atau keluar kantor, jadi kita sudah mulai ancang-ancang. Tapi tatkala bisa terjadi, misalnya macetnya luar biasa, ya, sampai tidak bisa keluar. Nah, disinilah bagaimana kita ya fikih itu berlaku. Ya, maka tatkala kita menjamak dengan jarak yang belum memenuhi syarat daripada menjamak, maka di sini memang mudah masuk tol dan seterusnya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, maka disinilah bagaimana kita ya memberikan sesuatu yang memang harus memahami dari fikih. Pertama, menjamak nggak bisa. Nah, tatkala kita keluar daripada kantor, otomatis masuk ke tol sudah ambil ancang-ancang. Maghrib misalnya 15-20 menit dia akan masuk tol. Maka kita sudah ambil keputusan jangan masuk tol. Maka kita akhiri masuk kita mundur dulu kalau apa terlambat sampai rumah. Karena Isya itu waktunya masih panjang. Yang berbahaya itu maghrib. Kita akan menjamak. Jarak kita misalnya dari Bekasi, saya di Jakarta Bekasi kerjaan bisa 40 kilo, katakan 50 kilo diambil, jauh sekali ya. Ternyata itu bisa berjam-jam. Maka di sini masuk tolnya diundurkan dulu, sampaikan dulu sholat sebelum masuk tol itu, atau di rest area mana, atau sebelum kita masuk tol sambil menunggu waktu untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib aman kita, karena Isya itu masih panjang waktu. Itu untuk mensiasat. Saya kira itu siasat untuk metode ataupun bagaimana cara kita memahami. Karena memang tatkala kita memutuskan harus jamak, benar nggak bisa. Karena kita belum masuk masuk daripada syarat untuk boleh menjamak. Kecuali tatkala kita mengadakan perjalanan seperti kemarin, kita tatkala mengantarkan anak yang pertama itu ke Kalimantan Barat, Pontianak, alhamdulillah kata manfaatnya di sana. Saya pertama yang di Slemannya itu, jadi di sana kan 2 hari 2 malam perjalanan di laut, pakai kapal laut, 2 hari 2 malam, berangkat malam Sabtu gitu ya, nyampe itu Ahad sore menjelang maghrib, ya, enak, ya, tapi alhamdulillah kapalnya enak. Ternyata memang kalau nggak terlalu terburu-buru lebih nikmat
sana pakai kapal laut. Jadi makan 3 kali sehari, terus nanti kasih bed, tidur kasur ya, masing-masing 1 orang. Dan alhamdulillah sudah bagus. 15 menit sebelum azan itu sudah diumumkan oleh ABK, ada kaptennya akan masuk waktu ini dan seterusnya. Langsung dikasih tahu al-qiblat sekarang sekian derajat di anjungan dan seterusnya, serong kiri serong kanannya berapa derajat dan seterusnya. Di musola juga ada petugasnya. Jadi tadinya kiblat kita di sana, tapi kondisi tatkala asar ya, kondisi kapal serong ini udah bisa berubah lagi gitu ya, sampai 180 derajat dan seterusnya. Jadi itu mulai lebih. Jadi di sana sudah jamak, otomatis ya. Bapak tatkala ketemu zuhur, karena salatnya di sana di musola, ketemu salat zuhur, maka otomatis sudah niat, jangan ragu-ragu loh. Ya, salat zuhur 2 rakaat, imam tak perlu ngumumin. Ya, tapi itulah terkadang yang menjadi imam itu harus paham dengan fikih. Tidak semua orang yang naik kapal itu paham akan melakukan jamak. Karena tatkala saya sholat jadi makmum, bingung juga mas-masnya. Kok sholat lagi katanya berdiri setelah jamak, dan dia bingung 2 rakaat. Dikira masbuk ya, berdiri lagi dia, pernahkan menjadi 4 rakaat. Karena secara otomatis di sini perannya fikih, pemahaman. Dan kalau menjadi imam tidak bisa sebanyak-banyak langsung jadi imam. Sebelum salat ya mengingatkan kembali, kita akan laksanakan jamak dengan asar sekaligus dan diqashar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Selesai salat zuhur nanti harus dibatasi atau diakhiri dengan iqamah kembali. Ya, tidak boleh iqamah untuk memisahkan mana zuhur mana asar. Ya, jadi azan zuhur lalu iqamah 2 rakaat menyemanakan usalli fardhu zuhri raka'ataini. Ya, kita niatkan di sana 2 rakaat yang mustaqbilal qiblati jam'a ma'al asri. Ya, raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu salat asarnya kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholli fardhu asri ya raka'ataini. Ya, di sana jamak ya taqdim, maksudnya jamak didahulukan di waktu zuhri makmuman mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Jadi kita tatkala tidak bisa berniat dengan Arab, bahasa bisa saja, tapi jangan diucapkan tetap. Ya, jadi keberniat salat asar ya dijamak dengan zuhur atau dikerjakan di waktu zuhur, qasar 2 rakaat ya, atau diringkas menjadi 2 rakaat yang mengikuti imam dan menghadap kiblat lillahi ta'ala. Jadi itu kalau memang imamnya tidak mengumumkan, langsung saja sudah niatnya seperti itu. Jangan niatkan ya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tidak akan bisa ketemu karena salat safar itu pasti diqashar. Ya, sebagian besar itu diutamakan dia dijamak dan dijamak ya dengan ini waktu asar itu didahulukan atau dikerjakan dengan zuhur langsung dikasih rakaat. Maghrib juga ketemu seperti itu, tapi maghrib tidak bisa menjadi 2 rakaat, tetap dia 3 rakaat. Tapi isya yang diqashar ya dikerjakan di waktu maghrib. Sehingga salat di kapal pesawat ataupun di kapal laut itu ketemunya berjamaah itu ya zuhur dengan maghrib saja. Karena asalnya dimajukan, isyanya juga dimajukan. Nah, subuh sendiri, ya, karena subuh tidak bisa dijamak dengan yang lain karena dia waktu yang berbeda dengan 2 atau 2 sholat atau 4 sholat yang sama di atas tadi, antara zuhur dengan asar dan maghrib dengan asar. Ini sebetulnya berbeda. Jadi ada ancang-ancang kita untuk berhati-hati, ya, terutama maghrib itu memang tatkala kita pulang kerja itu rawan. Ya, kecuali kalau kita mengadakan perjalanan jauh aman, kita udah maghrib saya sholat bisa udah zuhur aja sholat langsung kosong saat itu tinggal jalan. Jadi mempermudah dari proses. Sehingga Islam ini mudah, jangan dipersulit. Baik, seperti itu. Baik, ada yang lain? Masya Allah, ini solusinya banyak sekali nih. Saya makan dan beli makan malam ya. Ya, kalau di sholat dari zuhur 4 rakaat terus kita qashar air itu asalnya 2 rakaat itu gimana? Zuhurnya 4 rakaat, tapi dia melaksanakan qashar yang di 2 rakaat. Baik, itu pasti akan terjadi tatkala kita sholat
di dalam perjalanan, terutama bukan yang di kapal laut dan kapal pesawat, tapi tidak. Ya, ketemu masjid ternyata waktu zuhur, maka wajib hukumnya kita tidak menyelisih imam. Mentang-mentang kita perjalanan, ini sebagai orang nggak paham tentang fikih harus diluruskan. Kalau dia ketemu orang sedang berjamaah, maka harus mengikuti keutamaan jamaah itu, ikut tampil dengan imam yang mungkin. Maksudnya kita misalnya mau ke Jawa nih, ketemu di Cirebon zuhur, maka kita mampir di masjid mengikuti orang yang mungkin tinggal di daerah tersebut sholat zuhur 4 rakaat, karena itu lebih utama. Walaupun kita mempunyai keringanan untuk menjamak, jangan semuanya langsung dengan rombongan kita. Misalnya laki-laki kita namanya anak kita 2 laki-laki, istri ini boleh kita jamak saja, jangan ikutin, tidak. Maka diutamakan apa? Berjamaah, mengikuti daripada imam yang mukim atau jamaah 4 rakaat. Tadi lagi kita masbuk, bisa ketika 1 rakaat sempurna akan jadi 2 rakaat lagi, atau begitu juga masuk juga. Nah, barulah selesai itu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mundur, suruh anak kita atau ponakan atau teman kita yang ini ponakan, lalu boleh mengkosor, boleh ya, meringkas dia menjadi 2 rakaat ya. Jadi dengan niatan yang tadi ya, kalau imaman, kalau makmuman ya. Yang mengkosornya apa? Ya, salat asar itu berkosor 2 rakaat ya, mutaqaddim dikerjakan di awal atau diringkas di waktu zuhur ya. Ya, jadi itu boleh ya. Atau sebaliknya bisa kalau kita ngejar waktu nih, dikitnya bisa sampai setelah Cirebon mana? Indramayu Brebes beda. Apa ya, jadi zuhur nampung nih. Dinginnya misalnya ngejos langsung cepat sampai kampung, misalnya sampai rumah. Zuhur lewat, nggak sholat zuhur. Nanti niatnya ditakhir, ya, di waktu asar ditakhir. Ternyata ketemu masjid orang yang mungkin sholat asar. Ya, ngikutin, jadi utama sholat asar berjamaah dengan 4 rakaat sebagaimana imam yang mungkin atau jamaah yang mungkin. Lalu mengerjakan sholat zuhur dikosor, dikosor lebih cepat, karena itu boleh dimudahkan. Tapi niat yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi asar ditarik ke depan, nah, kalau tadi sekarang zuhur yang ditakhirkan bahasanya, mentakhirkannya, ya. Ya, jadi mentakhirkan atau mengakhirkan waktu zuhur bersama dikerjakan di waktu asar. Itu kasrah atau dikasar dikas 2 rakaat ini, 2 rakaat. Jadi tinggal menjedakannya dengan iqamah. Jadi seperti itu ya. Saya kira-kira jelas ya. Supaya kita bisa mengkondisikan waktu yang sudah diberikan oleh Subhanahu. Begitu juga dengan di pesawat. Pesawat delay dan seterusnya, tidak ada halangan kita untuk sholat di pesawat, itu gampang. Kita praktekkan saja tayamum ya. Kalau memang tidak bisa, misalnya pesawatnya misalnya sudah ting berbunyi ya, pesawat pengaman dibunyikan, maka diharapkan penumpang semua tidak boleh ada di kamar mandi dan seterusnya berdiri, maka pasang sabuk. Waktu sholat kita lihat di jam, seterusnya sudah Allah Subhanahu wa taala tahu mau ada di mana aja pesawatnya itu mustaqbilal qiblati wa lillahi ta'ala, itu sudah sah. Dengan tayamum bagaimana? Niatkan sudah ada debu ya, entah itu di jok atau di depannya sudah niatkan lillahi ta'ala, sudah kita tayamum, selesai sholat ya. Jadi konteksnya sebenarnya hal yang gampang. Tapi kalau di antara Indonesia bagian barat seperti Kelompok NTT itu sebenarnya bisa, waktunya paling lama itu 2 jam 3 jam masih bisa sholat. Jadi kalau sudah kita misalnya umrah ke Saudi atau mungkin ke Jepang atau ke Amerika dan seterusnya, sholat di pesawat nggak ada ini. Kadang mau tidak ada orang niatnya dia umrah atau haji ya. Kalau haji insya Allah bermudiknya ada. Tapi kalau umrah di sini jadi terkadang ada yang rawan ya, sampai dia akan lihat ibadah umrah yang benar-benar umrah itu adalah hal yang sunnah, tapi terkadang di pesawat dia nggak sholat gitu, tinggal dengan hal yang lain. Itu banyak yang terjadi ya.
Walauzubillah juga terjadi banyak di jamaah kita itu orang kita niatnya ada ibadah ke Mekah untuk umrah itu malah lebih enak jadi hotel sholatnya. Padahal sudah jelas hadisnya, ya kata Rasulullah SAW, yang sholat di dua masjid tersebut, ya dari Masjid Haram dengan Nabawi itu keutamaannya ribuan kali dari masjid-masjid yang lain yang ada di tempat. Tapi lebih enak di hotel santai, tidak memanfaatkan ibadah. Ini jangan sampai terjadi nanti jamaah bapak-bapak kalau sudah justru kalau bisa iktikaf diam di Masjidil Haram. Ya, kalau yang misalkan telat sedikit itu nggak dapat bagian depan itu, nah kebagiannya nanti paling belakang. Maka salah satu mensiasati kuota yang cukup panjang dari haji itu ya caranya yang umrah. Jadi Allah berjalan umrah dan seterusnya. Insyaallah itu tadi tinggal pilih paket saja. Mau jalan-jalan mampir ke Masjidil Aqsa ada paketnya, lewat Turki juga ada, mau ke Mesir dan piramida juga ada. Tinggal gampang saja kesepakatan dengan keluarga, kesepakatan dengan sahabatnya. Sekarang sudah banyak travel yang menyediakan hal itu. Jadi tinggal lewat Turki berapa hari, mau lewat Masjidil Aqsa juga ada. Ya, tinggal mengkondisikan saja. Kalau kita ya niat itu insya Allah sama. Kalau memang tak bisa sama sekali ya tinggal ikut pengajian subuh, nunggu sampai subuh, sholat 2 rakaat kata Rasulullah SAW, pahalanya sama dengan umrah dan haji taman sampai 3 kali Rasulullah mengatakan sempurna. Ya, tapi jangan dengan modal itu ada duit gitu kan? Ya berbeda lagi hukumnya. Ya, ada kesempatan, ada duit, ada ini rezeki yang diberikan Allah SWT. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan. Baik, ada yang lain? Ya, Rasulullah haji itu yang diriwayatkan itu selama di sana mengkosor sholat itu namanya siapa Ustaz? Apakah dia sholat di masjid atau di rumah? Dan kalau Rasulullah gimana? Berangkat haji? Ya, selama di kota Mekah dia mengkosor sholatnya. Itu riwayat siapa tadi? Ya, saya pernah itu. Walau syawab, nanti coba saya cari. Saya juga baru dengar dari Pak Adi. Apakah dapat tadi saya jawab tentang bagaimana Rasulullah SAW tatkala haji, beliau lebih banyak mengqasar atau menjamak daripada sholat. Karena memang sholat tatkala perjalanan itu lebih dimudahkan untuk menjamak dan mengqasar. Ya, karena memang itu diberikan rukhsah dengan khusus bagi musafir. Sehingga para sahabat ya juga dengan para ulama ketika dia mencari hadis, mencari tentang hukum dan seterusnya, ya tatkala ada perjalanan sampai berbulan-bulan di unta, sampai berhari-hari juga di tunggangannya, ya memang itu cara yang mudah. Begitu tatkala tidak menemukan air, ya tadi bertayamum. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Apalagi karena kita cuma tinggal di rumah saja, apalagi kita mohon maaf kerja ruangan AC, santai duduk, jam istirahatnya ada, jam pulangnya ada, itu tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ya, apalagi mohon maaf alasannya rapat, ya, sampai kelewat sholat. Ya. Jadi tinggal kita bagaimana memposisikan saja, ya, dari konteks lah. Maka mungkin saya pesan kepada bapak-bapak, jangan kita menggadaikan akidah atau menggadaikan daripada keislaman kita ya, dengan mohon maaf tatkala akan merapat dan seterusnya sampai terlewat sholat dan sampai tidak sholat, dan itu berulang berkali-kali di kantor, ya harus mencari pilihan yang lain, riset, mengajukan atau memberikan nasihat, memberikan masukan, karena kita mempunyai hak dan kewajiban juga. Haknya kita istirahat seperti itu. Ya. Makanya disinilah konteksnya bagaimana seseorang itu rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Pasti ada yang lebih baik yang Allah inginkan kepada kita untuk kita. Nah, sehingga kalau memang sudah berapa kali ingin memberikan masukan waktu ini dan seterusnya, sudah menjadi hal yang pilihan. Ya, walaupun mungkin itu lebih mapan dan seterusnya hasilnya, tapi kalau sampai nanti rezeki yang mapan itu tidak diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu percuma juga, sayang gitu. Ya,
yang harus dikondisikan. Karena yang menikmati rezeki itu bukan kita saja, tapi kita berikan ke istri dan anak-anak. Nah ini dampaknya pada anak-anak ini yang susah, sulit ya. Maka yang sekarang yang khawatiran kita apa? Ya, kemarin terjadi kalau bapak yang viral yang sempat kemarin apa namanya pembegalan di Borangke, sempat yang di medsos ya. Jadi diketok orang yang lagi malam-malam jalan langsung diambil motornya. Terus sebelumnya itu ada pembobolan beberapa warung, terus yang diambil receh paling tabung gas atau regulatornya yang dijual gampang. Terus HP juga terjalan telepon di pinggir jalan langsung dijamret dan seterusnya. Itu ternyata satu komplotan yang kemarin sempat tertangkap anaknya. Kebetulan yang dibegal itu anak di atas perumahan saya, di atas ya, Pak Erwin namanya. Anaknya keker karena biasa memang membantu bapaknya makan kue dan seterusnya. Itu diasam. Yang terjadi kemarin dia sekitar malam pada Isya sama temannya di pinggir konter. Datang begal 2 orang langsung direbut HP-nya. Ya, direbut HP tapi dipertahankan. Dipertahankan, nggak dapat begalnya kabur, dikejar sama dia. Nah, tersangkapnya di garasi sini karena ditepuk juga. Tapi sempat kelahi kena sabetan celurit di tangannya. Tapi ketangkap, ya bonyok juga. Dia ternyata anaknya anak gak jauh Pak. Nah, ini makanya hati-hati anak-anak kita. Itu orang-orang itu ternyata anak-anak ini punya kayak tadi satu wawatan dengan tadi yang diurapkan, yang ambil gas dan seterusnya. Ya, itu anak kita sini dekat di sebelah tubuh bangku di RW berapa? Ya ada 2 orang. Jadi ketemu ternyata di Polsek Bantar Gebang, bapaknya yang anak yang dibegal itu ternyata paman yang datang ke Polsek Bantar Gebang itu teman nongkrong bapaknya. Ini mengatakan saya ketemu di sana. Jadi subhanallah ya. Jadi inilah anak-anak kita. Maaf kalau sudah mulai kelihatan malam begadang main game dan seterusnya. Alasannya sepele, nggak bisa buat beli apa? Pulsa, sama buat beli rokok. Tanya dari sana, terus agak tinggi sedikit. Kenapa dia begal atau apa namanya menjamret buat beli narkoba? Jadi ini kondisi anak-anak kita sekarang. Makanya tiba-tiba kalau ada anak-anak yang sudah berusia 12 lewat ini nongkrong game, kalau bisa ditegur. Bagi anak-anak Parubaya sudah SMP SMA, karena dia baik, tapi temannya yang nanti ada ini apa? Sengaja sekali nggak ketemu, sekali nggak ketangkap enak dia. Karena juri itu termasuk penyakit. Kalau dia nggak ketangkap santai, coba lagi besok. Nggak belum apes nih, coba lagi, coba dan seterusnya. Maka ya hati dengan konteks ini ya, kita jangan sampai mengkondisikan. Insyaallah besok kita ada kasih jaringan hadisnya tentang asal dan jalan Rasul apakah lebih banyak benar dan hadis riwayat ini. Insyaallah. Baik, ada yang lain? Boleh. Ya. Jadi tadi kita mewafaqkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah, itu tidak boleh. Ya, kalau mewafaq jadi hunafa, bolehnya ulang lagi dari hunafa. Ya, itu sudah kemarin di pekan sebelumnya. Masih ingat Pak ya? Kalau udah kelamaan libur ya, jadi lupa ya. Iya, kelamaan libur ya, jadi lupa ya. Baik, di Al-Alaq itu terakhir Qara bismi rabbikal ladzi khalaq, dia termasuk surat As-Sajdah. Di sana di ayat terakhir, kalla la tuti' wasjud waqtarib. Kita sudah membahas tentang surat As-Sajdah. Ya, kalau di Syafi'i ya tatkala dengarkan bacaan ini, ya kita hukumnya sunnah, hukumnya untuk sujud. Akan tetapi di mazhab yang lain, jangankan di sholat, bapak di jalan saja, kalau tidak salah nanti saya lupa antara Malik atau Hanafi itu mendengarin murattal di masjid atau musola didengarkan dan dibaca surat As-Sajdah, dan orang yang mendengarkan itu dia tahu itu surat As-Sajdah, maka dia hukumnya wajib sujud seketika itu. Ya, jadi ada mazhab yang mengatakan seperti itu. Maka kita lihat di mazhab Syafi'i itu hukumnya setelah dianjurkan pada tatkala kita membaca, kita sendiri yang membaca, bukan orang yang
tatkala mendengarkan juga itu juga ada hukumnya tatkala sholat dan seterusnya. Maka ada sebagian seperti di kemarin waktu saya di Pontianak karena sukunya Melayu, di sana sejarahnya kerajaan Qadariyah itu di sana keturunan Al-Qadri itu dari Yaman. Ya. Jadi kerajaan Qadariyah ini yang sultan pertamanya bersama waktu pembentukan negara Indonesia itu dari keturunan Yaman. Nah ini Al-Qadri namanya, Kesultanan Qadariyah, kesultanan yang memang menggabung kota Pontianak atau Kalimantan Barat, dan itu yang membuat lambang negara kita. Itu lambang negara kita, burung Garuda itu, ya tentang Pancasila itu dari Kesultanan Qadariyah, dari keturunan Yaman, Islam. Jadi sayapnya berapa ini itu sesuai dengan tanggal dan sesuai dengan tahun kemerdekaan. Itu dari orang Islam dan keturunan Yaman. Namanya Kesultanan Qadariyah. Masih ada. Dan masjid tertuanya masih ada. Seperti masjid di Cirebon atau di Banten yang tiangnya itu dari kayu. Di Banten ya? Cirebon atau Banten? Ya. Yang dibangun ada Sunan Kalijaga ya? Ya. Ya. Itu dari kayu oleh, kayu besi itu. Ya. Jadi tiangnya semua, atapnya, dindingnya semua masih kayu. Dan itu di samping Sungai Kapuas. Nah di sana, begitu juga sama di daerah NTB itu di Bima, itu biasanya sholat subuh ya, di rakaat pertama itu membaca surat As-Sajdah imamnya satu halaman, baru dia sujud, baru balik. Ya, di hari Jumat. Makanya rata-rata di masjid di sana itu terpampang depan itu besar sekali, kalau seperti ini lah. Ya. Itu surat As-Sajdah, surat yang dibaca nanti imam di rakaat pertama dan mengikuti di tengah-tengahnya langsung sujud, berdiri lagi dan dilanjutkan baca baru rukuk dan sujud. Ya. Jadi itu memang sunnah. Pokoknya ada anjuran, tapi tidak sampai di masjid. Baik, kita lanjutkan. Surat At-Tin. Surat At-Tin sudah kemarin ya? Ya, sudah belum? Belum. Ya, itu tentang memperbaiki dari huruf ya dengan membiasakan pada alif disebut. Karena surat At-Tin ini semua akhir ayatnya pada alif disebut. 6 harakat. Wat-tini waz-zaitun sampai alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Ada disebut 6 harakat. Surat At-Tin kita lihat lalu memfokuskan di layyin. Ya, di layyinnya harful ya dalam harful waw. Terakhir kemarin kita bahas pembahasan tentang huruf waw dengan harful ya. Kita lihat di surat At-Tin. Ya, ayat yang pertama ya, hati-hati waz-zaitun. Nah ini ya ai, tidak dibaca ai. Jadi ada sebagian orang membaca wat-tini waz-zaitun t e. Ya. Jadi yang tepat i dengan u i, az-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Zaitun. Bukan zaitun. Ya. Sama dengan ayat yang kedua. Wa turin sinin. Yang berubah mana? Huruf ta. Biasa dibaca menjadi ta. Wa turin sinin. Salah. Sudah berubah maknanya. Huruf ta. Wa tu u. Wa turin sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi hati-hati ahsani taqwim. Ada sebagian orang membaca ahsani taqwim. Ha berubah menjadi ha besar. Di sini pakai ha kecil. Ahsani taqwim. Sama dengan ayat terakhirnya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Hakimin harusnya hakimin. Dua-duanya pakai ha itu. Alaysallahu besar.
alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, jangan lupa baca lihat. Lalu berikutnya, ya, di ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jangan dibaca ghairu mamnun. Tidak. Ghairu mamnun. Maliki yaumiddin. Sama. Bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Beda. Ta'in. Diikat. Ihdinas siratal mustaqim. Sama. Baca. Ihdinas siratal mustaqim. Harusnya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta'alaihim. Ya, jadi diikat. Ya. Sama. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Jadi ain jangan dipotong. Kalau ain itu kepotong jadi hamzah pasti. Ya, contohnya yang kurang tepat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Kepotong. Ba'du biddin pasti jadi hamzah. Tapi kalau disambung, insyaallah diwasat jadi ain. Ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nyambung. Ba'du biddin. Yang menyebabkan jadi hamzah karena dipotong. Ba'du biddin. Ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Hamzah. Yang tepat, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Baik, kita sama-sama. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan sampai dipanjangkan terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Jadi jangan sampai membaca juga wat. Tidak. Wawunya lain. Wat-tin sama taknya tinggal taruh lihat. Wat-tin enggak. Ya, jadi tetap ada jahatnya. Wat-tini waz-zaitun. Coba. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Min. Wa turi sinin. Wa turi sinin. Dan toknya tidak tasydid ya. Lemeskan. Wa bukan seperti ayat pertama. Wa turi sinin. Wa turi
tuliskan ha. Wa hadzal baladil amin. Amin bukan a, tipis. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, fi-nya 4 atau 5 harokat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, coba sulasi 3 orang. Ulang, laqad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, bagus. Pelajaran ikut ke sini. Coba dari Pak Wakan 24/5 ya. 1, 2, 3, laqad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semangat fi-nya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul, silakan dari Pak Pur. Nah, berempat. 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sama-sama. 1, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Semua tipis kecuali ra. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Sama-sama. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أجر غير ممنون. جماعة أجر غير أجر غير ممنون. ulang إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين.
Coba. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alayhissallah. Tebalkanlah. Alayhissallahu bi ahkamil hakimin. Coba. Alayhissallahu bi ahkamil hakimin. Coba tiga orang dulu dari Ta'awud. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alayhissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, silakan. Soalkan ada pelajaran berlima. Ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Coba. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alayhissallahu bi ahkamil hakimin. Jalankan hamzah. Lihat. Alayhissallahu bi ahkamil hakimin. Coba. Alayhissallahu bi ahkamil hakimin. Jadi rajin minum air hangat sebelum bangun ya. Sehat-sehat saja Pak. Ya, silakan. Nah, korban di Pak Lut sampai
Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit lam dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka menjawab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini surah yang disampaikan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengatakan atau berkaitan tentang sumpah, berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dari makhluk, ya baik itu malam, siang dan seterusnya, termasuk dengan ciptaannya. Berarti ini ada sesuatu yang mempunyai kemanfaatan bagi kehidupan. Ya, jadi seperti buah tin, ya, dengan zaitun, itu adalah buah atau buah yang memang tumbuh di dataran panas, tapi kita juga sudah mulai banyak. Ternyata memang dia sebagai obat. Ya. Salah satunya mengenai penelitian. Ya, karena juga kemarin ada jamaah yang memanfaatkan dari tahdir itu untuk biasanya kalau kena diabetes yang basah, yang luka itu susah sembuhnya, susah ketutupnya biasanya luka. Ternyata dengan menggunakan getahnya, karena tin itu getahnya banyak. Kalau bapak kotek daunnya itu getahnya warnanya putih kayak susu. Nah itu untuk obat luka biasa, begitu juga dengan diabetes. Dan begitu juga dengan pemanfaatan yang lainnya sudah banyak dimanfaatkan. Begitu juga dengan zaitun. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang kedua, wa turi sinin. Nah, begitu juga dengan dari bukit Sinai, wa hadzal baladil amin. Di mana itu? Inilah kota Makkah. Wa hadzal balad. Inilah negeri al-balad, maksudnya Makkah al-amin, yang aman. Makanya Makkah itu sudah Allah Subhanahu wa taala jamin sebagai kota yang sangat aman. Dan makanan sebuah hadis, ya, Dajjal itu tidak bisa memasuki dua kota, yakni Makkah dan Madinah. Ya. Lalu berikutnya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri. Laqad, sesungguhnya ya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ya, paling baik, ya, atau sebaik-baik bentuknya dari makhluk yang lain. Jadi kita ini ciptaan Allah yang paling baik dan paling bagus di antara makhluk yang lain. Karena Allah mengatakan menggunakan laqad. Jadi kalau pada laqad itu sudah sungguh sangat. Sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi nanti setelah hari kiamat itu sudah akan berpisah. Ya, radadna, kami akan kembalikan mereka kemana? Ya, mereka dikembalikan serendah-rendahnya tempat
kembali kalau dia tidak beriman kepada Allah, yakni neraka. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya di sini adalah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang paling baik bentuknya, tapi gak mau beribadah, sholat meninggalkan, ya. Perintah yang lain Allah suruh itu tidak pernah dilaksanakan, maka nanti kembali kepada yang serendah-rendahnya, kembali yang di neraka Allah. Walaupun Allah yang mengatakan dia adalah makhluk yang terbaik, ciptaan yang paling bagus dari ciptaan yang lain, tapi nanti tatkala dia tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan ke tempat yang paling buruk, yakni neraka Allah. Illal ladzi, kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, semasa hidupnya dia mengerjakan amal saleh, walahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala ajar ghairu mamnun, yang pahalanya itu ya senantiasa diberikan Allah dan tidak terputus-putus pahalanya. Ajrun ghairu mamnun, pahala ajar itu adalah balasan yang berupa pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus, mengalir terus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan ini, termasuk ini, termasuk dalam surat Al-Fajr, termasuk di dalam surat Al-Qiyamah, ya, termasuk juga di dalam surat Al-Zalzalah. Itu sudah banyak tentang penjelasan hari kiamat. Apa yang menyebabkan kita untuk mendustakannya atau tidak mengingat hari kiamat? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah, atau bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Salah satu sifat Allah itu adalah hakim yang paling adil dalam Allah Subhanahu. Baik, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi kita bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kita senantiasa menjadi orang yang saleh, taat terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Kalau pertanyaan nanti insyaallah bisa disimpan di pekan depan. Begitu juga dengan pertanyaan yang relatif, insyaallah di pekan depan nanti kita insyaallah. Oleh bersawab kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجة اللهم رب الناس ذهب البأسنا وأنت الشافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل القرآن اللهم اجعل لنا وأولادنا وأولادنا من يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله